Baik, selamat siang semuanya. Di pertemuan ke-7 hari ini, kita akan mulai membuat apa yang sudah kita konsepkan di pertemuan ke-6 kemarin ya. Minggu kemarin saya sudah meminta kalian untuk membuat sketsa konsep untuk manipulasi foto. Beberapa ada yang sudah saya ACC, kebanyakan mungkin ya yang sudah saya ACC. Sisanya masih saya terima sampai selesai pengerjaan tugas ini ya. Mungkin hari ini formatnya akan sedikit berbeda karena kalau misalnya sebelumnya saya mengerjakan sambil sambil memperlihatkan prosesnya, cuma karena proses yang ini sebenarnya butuh waktu cukup lama. Untuk pengerjaan saya tadi kurang lebih makan waktu sekitar 2-3 jam untuk mengerjakan ini. Jadi saya akan menjelaskan setelah sudah selesai saja gitu ya. Ini sketsa yang kemarin saya buat, hasil jadinya. Kalau misalnya kalian hasil jadinya sendiri tidak seakurat sketsanya, tidak apa-apa, asal poin-poin utamanya yang kalian sudah isi di sini itu terrealisasikan gitu ya. Nah, di sini dari sketsa selesai menjadi sebuah foto manipulasi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu bagaimana cara untuk memanipulasi foto ini ya. Beberapa diantaranya mungkin sudah saya ajarkan sebelumnya, hanya untuk merefresh memori kalian saja. Oke, sekarang kita lihat beberapa referensi yang sudah saya buat. Bukan saya buat ya, saya temukan. Di sini ada beberapa yang saya pakai, ada juga beberapa yang tidak saya gunakan. Ini saya pakai, ini yang harimau, kemudian pabrik ini, orang ini tentu ya. Tapi burung-burung ini tidak jadi saya gunakan. Nanti juga kalian mungkin akan menemukan sendiri waktu kalian mengerjakan itu ada beberapa yang cocok untuk dipakai dan ada juga yang ternyata setelah kita coba terlalu terlihat norak dan sebagainya gitu ya. Ini saya gunakan untuk tebing dari si tanahnya, kemudian ada awan di sini, ada 2 awannya, kemudian ada gajah, ini cerobong asap, ini burung lagi yang tidak saya gunakan, kemudian binatang-binatang lain juga ada beberapa yang tidak saya gunakan seperti kuda dan komodo. Yang saya gunakan hanya harimau dan gajah saja gitu ya. Dan di sini juga ada tanahnya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat beberapa elemen yang tadi sudah saya sebutkan. Ada cerobong asap di sini, kemudian ada pabrik di belakangnya, ada orangnya, awan, asap, dan hewannya. Juga ada bagian tanah dan rumputnya. Oke, ini akan saya hilangkan dulu satu persatu dari mulai tekstur. Ya. Kemudian ke gajah, asapnya kita hilangkan, harimau, asap yang belakangnya lagi. Tanahnya kita hilangkan, tebingnya kita hilangkan, cerobong, punya background. Oke, sekarang kita mulai dari background terlebih dahulu. Kita buka ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang belum tahu karena mungkin saya belum menerangkan juga. Cuma untuk sebuah layer itu sama seperti Illustrator, Adobe Illustrator, itu bisa dimasukkan ke dalam grup ya dan bisa dinamakan ulang. Kalau kemarin sempat saya waktu mengajarkan beberapa pertemuan sebelumnya, dia tidak dinamai ya layer-layer yang ada. Cuma kalau misalnya kita mengerjakan hal sebanyak ini, itu akan sangat lebih mudah kalau misalnya kita menamai tiap layer yang ada ya. Jadi di sini sudah saya namai satu persatu. Kita mulai dari background dulu ya. Cara untuk memberi nama cukup klik 2 kali namanya, nanti ada di sini, tinggal kita ganti namanya. Seperti ini contohnya ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ingin memasukkannya ke dalam satu grup atau ke dalam satu folder, contoh ya, di sini saya buat 3 layer. Layernya tinggal ditahan dengan kontrol, kemudian diklik, setelah itu kontrol G, akhirnya dia masuk ke grup gitu. Oke, sangat mudah. Sekarang kita lihat backgroundnya sendiri. Di sini ada efek yang saya gunakan. Nah, kalau saya hilangkan yang hitam ini ternyata tidak perlu ya. Jadi saya hapus saja. Sebentar. Kemudian di sini saya berikan satu efek gradient overlay.
Gradient overlay itu fungsinya untuk membuat kayak color overlay ini, untuk membuat warna timpaan di atas atau di dalam layer yang sudah kalian buat, tapi warnanya sendiri merupakan gradasi gitu. Jadi ini sebenarnya waktu saya masukkan warnanya seperti ini, tapi saya lihat warnanya terlalu terang untuk ngeblend dengan si karakter-karakter atau aset-aset lain yang sudah saya masukkan ya. Akhirnya saya tambahkan efek gradient overlay. Nah, kalian juga bisa kalau misalnya ternyata backgroundnya terlalu terang atau terlalu gelap, tapi cuma sebagian aja yang gelapnya, saya ingin satu bagian lain yang tetap warnanya sama, itu bisa dengan gradient overlay ya. Diklik aja, kemudian di sini ada pengaturannya, bisa untuk normal seperti blend mode aja, dia ada juga beberapa cara lain yang bisa kita gunakan gitu ya. Seperti screen ini akan membuat bagian gelapnya yang menjadi lebih gelap ya. Kemudian kita bisa mengatur opacity juga, tadi saya atur di daerah 70-an. Nah, gradenya sendiri bisa bermacam-macam, bisa menggunakan ini ya, dia akan berubah warnanya menjadi seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kita coba dengan blending mode yang lain seperti ini, tentu hasilnya akan berbeda-beda ya. Ini saya kok jadi suka yang ini ya, mungkin saya akan menggunakan yang ini aja. Coba saja dulu. Nah, untuk scale itu berarti sebesar apa atau sepekat apa warna yang nanti akan dipakai ya. Saya pengen segini aja, semakin kecil dia akan semakin mampat warnanya tuh. Kalau saya gunakan merah dan hijau berarti begini tuh. Mungkin enggak kali ya, kira-kira akan agak bagus tapi jadi aneh. Kita kembalikan saja ke sini lagi. Lalu setelah itu kita gunakan multiply. Oke, selesai ya. Backgroundnya jadi sekarang kita akan membuat prianya. Ada baiknya untuk memulai dari bagian yang paling belakang dulu. Jadi kan kalau misalnya kita add satu layer baru itu kan pasti akan munculnya di atas saya. Jadi akan lebih mudah dengan cara seperti itu. Oke, sekarang ada prianya. Di sini mungkin ada beberapa tools atau beberapa efek yang sudah familiar dengan kalian ya. Kita lihat dari hapus dulu ya, dari krianya sendiri ya. Kalau kalian masih ingat, untuk membuat lubang ini tidak harus menghapusnya, tapi bisa juga dengan masking ya. Di sini maskingnya ada, kita disable. Nah, hasilnya dia seperti ini. Oke. Kemudian yang saya lakukan adalah membuat ini, mungkin bisa saya hapus juga ya. Kita bikin duplikatnya aja untuk contoh. Oke, ini saya hilangkan dulu. Nah, ini kita hapus dulu aja. Jadi kan seperti ini ya. Nah, kemarin kita belajar tentang masking, itu yang layer mask itu yang ini. Kemudian kita tinggal pindah ke sini dan kita gunakan yang waktu itu kita sempat gunakan di pertemuan ke-3 ya kalau nggak salah, atau ke-4 ya, ke-4 kalau nggak salah. Yaitu Smart atau Quick Selection Tool ya. Ya, tinggal diseleksi aja bagian badannya karena itu yang ingin kita jadikan berlubang. Akhirnya jadi seperti ini. Kemudian kita select and mask ya. Untuk masking kita lihat di sini ada bagian yang masih terlihat, tinggal radiusnya saja kita buat smart radius, kemudian dihaluskan. Oke, sudah terpilih. Masih ingat ya kalau misalnya kita untuk membuat masking, bagian yang akan hilang adalah bagian yang berwarna hitam. Jadi tinggal seperti ini jadi. Oke. Nah, kalau misalnya kalian perlu untuk masking ya bisa melakukan hal yang sama. Oke, di sini sudah bolong berarti kan. Tapi akan harus ada efek di mana waktu kita meletakkan si pabrik ini ada bagian yang gelapnya, karena kan si pabrik ini ada di dalam orangnya ya. Berarti harusnya kalau sesuatu ada di dalam berarti akan ada cahaya yang tidak masuk karena terhalang objek di depannya. Nah, di sini saya membuat efek drop shadow. Di sini kita lihat saya gunakan efek multiply, opacity-nya
cuma sekitar 69. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih tinggi pun bisa, tapi kalau 100% dia terlalu hitam ya. Kalau 100% berarti cahayanya itu terlalu dekat. Sementara di sini kita lihat cahayanya nggak terlalu dekat ya. Kalau misalnya kita lihat dari pantulan cahaya dan bayangan di objek-objek lainnya. Jadi saya masukkan di sekitar 70-an mungkin, 72. Nah, di sini ada pengaturan untuk distance, itu jarak dari objek asli ke bayangannya gitu ya. Saya di sini gunakan sekitar segini. Spread-nya itu bagaimana dia menyebar. Kalau misalnya spread-nya semakin besar ya berarti dia akan semakin menyebar gitu ya. Size-nya itu dia ngeblurnya sampai mana. Kalau misalnya saya tambah sampai sini ya berarti ngeblurnya sampai lebih jauh dari spread-nya gitu ya. Saya tekan OK di sini. Kemudian di sini saya mengerjakan pabriknya. Oke, kita hilangkan yang ini karena sudah selesai. Kita lihat di sini bahwa di pabrik ini saya menggunakan filternya filter image ya seperti biasa. Karena si cahaya aslinya kurang pas. Cahaya aslinya seperti ini, dia rada keunguan, kemudian ke apa ya, ke jingga-jingga kebiruan gitu ya. Cuma kalau misalnya saya atur hue dan saturationnya, akhirnya ini jadi warna yang saya mau. Kalau misalnya kita berbicara soal atmosfer ya, kita berbicara soal mood gitu. Mood di sebuah pabrik yang banyak polusinya itu nggak akan warna-warna sore seperti ini gitu ya. Ini kan warna sore yang tenang, kemudian warna sore yang sejuk dan dingin gitu ya. Makanya saya agak rubah sedikit dengan warna kuning gitu ya. Masih sama caranya sebenarnya seperti sebelumnya, tinggal ke image, adjustment, kemudian ke hue saturation. Di sini 0 karena sudah saya rubah ya. Tadi sebenarnya ini udah berubah juga. Kalau misalnya kita lihat di sini, hue-nya jauh saya tekan sampai ke kiri, ke daerah merah. Saturation-nya saya tambah sedikit 21 poin, kemudian lightness-nya saya tambah juga sedikit. Nah, ada hal yang menarik di sini. Kalau misalnya saya gerakkan si layer ini ke kanan kiri, kita bisa lihat bahwa si batas di sini dia nggak mengikuti si gambarnya ya. Nah, ini karena saya tidak mengunci atau menghubungkan si layer biasanya dengan layer maskingnya. Ini saya Ctrl Z dulu. Di sini harusnya ada gambar rantai. Ini gambar rantai nih. Kalau saya klik di tengah-tengah antara layer biasa dengan layer maskingnya, akan ada rantai. Nah, saat saya klik rantai itu, kita gerakkan si layer biasanya, layer maskingnya akan ikut gerak juga. Tapi kalau misalnya kita hilangkan rantainya, cuma si layer biasanya aja yang gerak. Nah, ini pentingnya untuk apa? Karena di sini si pria ini, itu saya sudah tekankan bahwa si badannya ada di sini dan tidak boleh ada gambar pabrik yang ada di luar badannya gitu kan. Akhirnya yang saya buat tadi, kalau misalnya saya geser si pabrik ini ke kanan, saat rantai ini masih ada, dia akan terlihat. Tapi kalau misalnya saya mengklik rantai ini, dikesiniin, nggak kelihatan. Kenapa? Karena rantai ini berfungsi sebagai penghubung antara layer biasa dengan layer maskingnya. Dan saat layer maskingnya nggak bergerak, berarti di daerah situ akan tetap hitam. Dalam hal ini berarti akan tetap tidak terlihat, gitu ya. Ini penting kalau misalnya kalian mau menggunakan background yang tidak boleh melewati objek lain. Jadi mau digerak-gerakin kayak gini pun dia nggak akan melewati objek lain, gitu ya. Dia akan tetap ada di daerah sini sejauh apapun kita memindahkannya. Oke, itu untuk pabriknya ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat sketsanya sebenarnya hampir sama dengan sketsa ya, sudah hampir sama. Cuma yang membedakan adalah saya pengen ada satu cerobong yang asapnya sampai keluar dari si baju itu untuk menciptakan efek 3 dimensi ya, bahwa di si pabrik itu memang benar-benar ada di dalam tubuh si orang ini gitu ya. Makanya saya buat bagian yang cerobong mencuat ini. Akhirnya si cerobong ini keluar asapnya dan cerobongnya tetap di dalam. Ini juga sedikit memanfaatkan bagian yang tadi, yaitu si link, bukan link apa ya, embed mungkin ya.
Di sini saya kurang tahu apa artinya. Di sini kalau di layer ini ya disebutnya link, ya benar, berarti link ya. Melink layer biasa dengan layer maskingnya. Nah di sini saya kan pengen berarti di cerobong ini kalau misalnya saya ke atas kan dia nggak akan ke bawah nih. Misalnya sekarang saya link ya, misalnya ke atas kan kita bisa lihat bahwa di sini ada bagian yang harusnya sih tertutup dan dia bagian dari balik si dari balik si cerobong dari balik si pakaian orang ini ya. Nah berarti yang harus kita lakukan adalah, berarti ada yang harus saya hapus ya. Ini saya hapus. Oke. Yang harus kita lakukan adalah menghilangkan link dari cerobong ini. Sekarang kalau misalnya saya masukkan ke dalam tuh jadinya gini ya. Meskipun memang tadi waktu saya buat si maskingnya itu saya coret-coret aja ya biar sampai pas aja ke bagian ininya nih gitu. Nah hal yang cukup bermanfaat kalau misalnya kita ngomongin tentang masking itu adalah bahwa masking itu nggak cuma hilang dan muncul, tapi juga apapun di antara keduanya, kayak opacity misalnya. Jadi kalau misalnya kita ingin memunculkan satu objek seperti di sini misalnya, ini kan muncul banget ya, ini nggak tembus pandang, tapi asapnya pengen tembus pandang seperti yang di sini. Berarti yang harus kita lakukan cuma membuat bagian ini jadi putih, karena putih artinya adalah muncul, dan membuat bagian ini nggak hitam, tapi dibuat jadi abu-abu gitu ya. Saya kasih contoh ya. Di sini saya ambil warna hitam 100%. Waktu saya seret di sini, awannya hilang. Tapi kalau misalnya saya kurangi opacity-nya jadi mungkin cuma 5% atau 8%, yang terjadi adalah bagian di sini akan jadi transparan, nggak akan langsung hilang, karena ya kita kan menggunakan warna abu-abu, berarti kan kalau opacity-nya cuma 8% gitu. Nah, tadi yang saya lakukan adalah menghilangkan beberapa bagian di mana di sini terlihat putih, berarti kalau putih bisa agak tembus pandang, tapi kalau hitam kan berarti dia menghalang cahaya ya, berarti ini jangan dibikin tembus pandang, pasti aneh kalau dia jadi tembus pandang. Tuh, ini warna hitam tapi tembus pandang pasti jadi aneh. Tapi kalau untuk warna putih dan tembus pandang masih bisa gitu ya. Kemudian di sini juga tadinya ada sela-sela. Kalau saya disable, di sini tuh sebenarnya ada langit ya, nih. Ada bagian langit yang warna biru, kan nggak nyambung ya kalau misalnya kita lihat dari jauh. Ini ada asap tapi kok di sini warna biru, kan belakangnya warna hitam bukan warna biru. Nah, yang tadi saya lakukan adalah menghilangkannya dengan opacity kecil-kecil gitu. Opacity-nya tidak terlalu besar. Di sini juga sebenarnya masih terlihat biru sedikit ya. Kita coba hilangkan saja. Bagian-bagian biru yang kecil ini kita bisa hilangkan, tapi bagian yang lainnya kita biarkan gitu. Oke, ini ya yang lain mungkin seperti ini bisa kita hapus juga, tapi kayaknya ini bagian baju orang ya, dia lipatan baju orang ya, jadi nggak apa-apa. Nah jadi begitu ya, kalau misalnya kalian ingin membuat satu gambar di mana ada bagian yang satu tembus pandang, ada bagian lain yang tidak, gunakanlah si layer masking ini, tapi tidak dengan warna yang plek, warna hitam banget, karena kalau warna hitam banget dengan opacity yang 100% dia akan menghilangkan si gambar itu. Tapi kalau misalnya cuma beberapa persen saja, dia akan membuat gambarnya jadi tembus pandang gitu. Oke, kita tutup dulu cerobongnya. Perianya tadi sudah. Sekarang kita lihat bagian tebing ini. Tebing ini saya gunakan untuk membuat si tanah ini terlihat seperti punya volume. Kalau tebingnya saya hilangkan, jadi dia kayak rata gitu ya, kayak kertas gitu ya. Cuma kalau tebingnya saya nyalakan, akhirnya dia jadi satu tanah yang panjang gitu. Nah, tebing tadi sendiri sebenarnya tidak langsung jadi. Yang referensi yang saya dapatkan tadi itu dari sini ya. Sedikit tips juga untuk mencari gambar. Saat kita selesai mencari gambar, kita search di sini ya.
jangan langsung pilih gambar yang menurut kalian bagus, misalnya ini ya, oh ini bagus nih, langsung kalian masukkan. Tapi yakinkan dulu atau pastikan dulu bahwa si gambar ini itu ukurannya besar, minimal 1000 kali berapa gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menyalakan fitur di sini. Mungkin kalian juga sudah tahu, cuma ada beberapa yang masih suka ngambil gambar yang resolusinya kecil banget, jadi akhirnya yang bagian itu pixelated banget, padahal dia objek paling depan gitu ya, terus dia pecah banget gambarnya, sementara backgroundnya gambarnya jernih banget. Nah, itu kesalahan yang biasa dilakukan, dan cara mengatasinya adalah dengan mengaktifkan fitur ukuran yang besar. Ini nanti kita dapat gambarnya pasti yang gede-gede gitu kan. Terus ya, sebenarnya untuk mengambil gambar yang sudah ada watermarknya itu kan tinggal dipakai patch tool aja ya, yang ada watermarknya, sebenarnya nggak terlalu susah juga. Oke, nah tadi yang saya ambil adalah gambar yang ini ya. Kalau kita lihat di sini gambar si tebingnya lurus, tapi kalau misalnya kita lihat di sini gambar tebingnya agak miring gitu ya. Caranya adalah dengan menggunakan free transform. Kita tidak selesai di sini. Kita bisa lihat bahwa ada kemiringan ya di sini, di tanah ini. Berarti kita harus membuat tanah ini menjadi agak miring juga dengan cara memanfaatkan ini ya. Scale itu untuk membesar kecilkan aja ya. Jadi ya kita juga tanpa menggunakan free transform juga bisa. Skew itu untuk menggeser satu sisi ya. Misalnya saya menggeser sisi ini, dia akan jadi ke sini. Yang tadi saya gunakan adalah gabungan antara skew yang tadi ya, sorry, saya masukkan lagi, antara skew dengan antara skew dengan perspektif ya. Kalau perspektif itu saya ambil satu sisi dan dia akan mengecilkan sisi tersebut. Ada macam-macam lagi. Kalau misalnya kalian mau warp ya, warp itu gini ya, biasanya digunakan untuk mengubah satu hal yang rigid atau satu hal yang terlihat kaku menjadi luas gitu. Jadi ini bisa seperti ini, bisa seperti ini, itu kalau pakai warp ya. Nah, setelah selesai, akhirnya tadi si tebingnya jadi seperti ini ya. Nah, di sini masih ada sisa kotaknya karena akan tertutup tanah, jadi saya biarkan saja seperti itu. Untuk tanahnya saya menggunakan yang ini, tidak masalah ya, tidak masalah kalau misalnya kalian menemukannya dalam bentuk dalam bentuk PNG. Saya tidak akan mengharuskan kalian ini harus selalu di masking atau harus selalu di seleksi gitu ya. Kalau misalnya memang kalian menemukannya dalam bentuk PNG seperti ini ya sudah, pakai saja. Kayak misalnya tadi yang awan-awan yang di depan itu bentuknya PNG ya, tinggal kita masukin. Nah, jalan yang tadi juga saya dapatnya dalam bentuk PNG ya, jadinya seperti ini. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat nih, saya drag ke sini, jalannya agak beda ya. Ini yang pertama saya lakukan tadi adalah saya flip, di transform, kemudian flip horizontal, jadi ke sini. Nah, udah mulai sama ya. Cuma jalurnya yang saya nggak perlukan ke sana, tapi jalurnya saya perlukan ke sini. Yang tadi saya lakukan adalah mengubah si jalur ini ke sana dengan cara clone stem ya. Dia harus di raster dulu nih. Clone stem tool. Clone stem tool ini caranya adalah, bukan caranya ya, tapi fungsinya adalah untuk mengklon bagian-bagian dari sebuah gambar. Ini kalau nggak saya saya ajarkan juga waktu face retouch. Kita tinggal klik dengan menekan Alt, nanti gambar itu akan tercopy. Ya, tadi saya kayak giniin karena saya pengennya ke sana, lalu bagian yang ini saya hapus. Nah, kemudian di sini kan ada yang copy ya, ada yang beberapa kali nih pengulangan, jadi kelihatannya tidak alami. Ya, dengan itu saya menggunakan healing brush tool untuk menghilangkannya. Ini jadi hilang nih tuh. Di sini pasti akan ada banyak
hapus lagi, kemudian di clone lagi, dihapus lagi sampai kita dapat warna yang, atau sorry bukan warna, kita dapat clone yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah setelah itu di sini kita lihat bahwa waktu tanah itu keluar kan dia masuknya berarti keluarnya dia dari dalam tubuh si orang ini. Bagian dari tubuh si orang ini ada yang tertutup oleh bajunya, berarti akan ada bayangan ya. Nah di sini saya menggunakan bayangan dengan cara, nah ini pertama ada bayangan tebing ya, tadi yang di bawah juga saya gunakan bayangan. Tapi kalau untuk tanahnya tadi, pertama-tama saya mengambil pixel dari si gambar jalan ini. Mana tadi si bayangannya, bayangan tanah ya yang ini nih. Nah bagian ini, setelah saya ambil pixel bayangannya, setelah saya ambil pixel tanah ini, kan tinggal select pixel ini ya, terambil, kemudian saya pakai brush tool aja yang warna hitam sampai saya dapat warna gelap yang saya inginkan seperti ini gitu ya. Jadi ada pentingnya juga untuk menghitamkan atau memutihkan beberapa bagian yang menurut kalian ini harusnya gelap deh atau ini harusnya terang deh. Berarti ya silahkan dihitamkan dan diputihkan dengan brush tool gitu ya. Untuk contoh lain di sini selain bayangan tanah ya, ini bayangan tanah agak sedikit berpengaruh ke orangnya juga. Kemudian di sini ada bayangan tebing, kalau nggak pakai dia kelihatannya akan terlalu terang gitu ya. Di sini kan berarti harusnya gelap karena ceritanya cahayanya datang dari sini, berarti di sini tuh harusnya lebih gelap, makanya saya pergelap di sini gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Untuk asap, kalau nggak salah saya cuma masukkan saja ya, nggak saya rubah-rubah. Mungkin opacity-nya agak saya turunkan ya. Opacity-nya saya turunkan sampai sekitar 86%. Kalau 100 kan terlalu putih jadi mengganggu objek-objek yang lainnya juga, jadi saya turunkan sedikit gitu ya. Kemudian di sini ada harimaunya. Kita lihat harimaunya. Nah, harimau ini kan berarti objek 3 dimensi ya. Jadi bayangannya sendiri berarti bukan bayangan yang tinggal dihitamkan saja, tapi bayangan yang jatuh sesuai dengan bentuk si harimaunya gitu ya. Nanti kita obrolin itu juga. Sekarang kita lihat dulu ada beberapa layer di sini. Untuk harimau kita punya 3 layer. Pertama harimaunya yang saya dapatkan dengan cara ini ya, quick selection tool. Saya dapatkan dengan cara itu. Referensinya yang ini. Tadinya ada latar belakangnya, tapi saya hilangkan. Setelah selesai quick selection tool, saya ambil smart ininya ya, smart edgingnya, smart radiusnya, kemudian saya seleksi di layer via copy aja. Nah kemudian saya buat bayangan ini. Ini adalah bayangan, bukan bayangan ya, tapi bagian yang lebih hitam atau bayangan yang lebih gelap dari harimaunya, karena cahayanya datang dari sini, berarti ini harusnya gelap nih, nggak terang. Maksudnya terangnya nggak sama dengan si bagian sini ya. Nah setelah itu saya bikin bayangan ininya ya. Nah untuk bayangan yang apa ya, tertempel di tanah atau terkena ke tanah, itu yang saya lakukan adalah seperti ini. Ini saya hilangkan dulu. Untuk contoh, kita select pixel dari si harimau ini, langsung aja di fill, kita bikin layer baru, kemudian di fill warna hitam gitu. Opacity-nya turunkan. Kemudian seperti tadi, ini yang saya pilih adalah bayangan harimau itu ya, tinggal dipindahkan, kemudian di klik kanan, di skew ke sini ya, kemudian skew ke sana sampai dia pas di bagian harimau itu. Saya lebarkan sedikit seperti ini ya. Nah kalau kita lihat sekarang, coba saya naikin lagi sih ini, opacity-nya kita bawa lagi ke 74. Di sini ada bagian yang harusnya nggak ada bayangan di situ ya, karena ya kita tahu bayangan itu bukan bentuk asli dari si harimaunya. Bayangan itu cuma cahaya yang terhalang oleh si objeknya. Berarti di sini kan harusnya nggak ada bayangan ya. Kita hapus bagian ini. Di sini juga harusnya nggak ada bayangan, kita hapus. Oops, sorry, terlalu. Nah, kita hapus ke sini. Ini juga nggak ada bayangan, kita hapus juga.
Ini juga nggak ada BN, kita hapus. Akhirnya jadi seperti ini. Kita taruh di atas harimaunya bisa, di bawahnya juga bisa ya. Kemudian kita turunkan opacity-nya jadi bayangan si harimaunya gitu. Oke, itu untuk bayangan harimau. Dan bagian gelap dari si harimaunya juga ya, tinggal di brush aja dengan cara mengselect pixel dari harimaunya, lalu di brush sesuai dengan tingkat kegelapan yang kalian inginkan. Oke. Kemudian di sini saya ada aset yang kedua, itu tidak saya rubah-rubah juga. Ini cuma biar lebih 3 dimensi aja ya, bahwa asapnya nggak cuma di belakang hewannya aja, tapi juga keluar sampai ke depannya. Kemudian ada gajah yang terakhir ya. Nah, gajah di sini juga saya perlakukan cara yang sama dengan harimau tadi. Ada gajahnya, kemudian saya kasih bayangan. Ya, bayangan yang ini nih, bagian yang di sini tadi. Karena gajah cahayanya masuk dari sini, ya berarti bayangannya ke sini. Ya, sama dengan harimau yang tadi juga. Gitu. Oke. Gajah sudah. Kemudian biasanya yang saya lakukan adalah menambah sedikit tekstur. Tekstur di sini adalah tekstur overlay, yang mana ini akan membuat moodnya jadi sedikit berubah ya. Di sini yang saya gunakan adalah tekstur yang ini. Ini adalah tekstur, kalau misalnya mau cari itu namanya macam-macam sih sebenarnya. Kalau yang biasa saya cari adalah paper grunge. Akan keluar yang seperti ini. Cari yang menurut kalian cocok untuk ini, kayaknya keren juga sih. Coba ya. Vintage paper grunge. Oh, dia dari koran gitu ya. Kita coba ya. Newspaper. Ini bagus nih. Oke, misalnya pertama fiturnya saya sudah masukkan ke besar ya, jadi pasti ini besar semua. Kita cari yang tengahnya agak pudar. Ini bagus, tapi tulisan korannya nggak ada ya. Ini mungkin nggak apa-apa ya, ada watermark karena cuma untuk contoh aja. Kita pakai copy, kemudian di layer baru kita paste. Oke, jadi nih ada tekstur korannya. Saya lebarkan ke sini. Oke, bagus nih. Sekarang tinggal kita rubah dengan yang cocok. Biasanya saya pakai, kalau nggak overlay, soft light atau multiply. Kayaknya di sini multiply lebih cocok. Nah, akhirnya dia jadi ada mood atau ada apa ya, sedikit kekasaran yang membungkus si semua gambar itu gitu. Oh, tadi kan gambarnya kelihatan kayak masih misah-misah ya, gambar si orangnya ya orang, kemudian gambar si gajahnya gajah sendiri. Tapi saat di apply tekstur, karena tekstur ini ada di atas semua layer itu, terlihatnya seperti ini satu layer yang sama gitu ya. Nah, ini kurang kelihatan, gampang caranya, tinggal nambahin kontrasnya aja. Mungkin levels kali ya, levels kita naikin jadi segini. Nah, kita lihat tuh belakangnya hitamnya udah mulai kelihatan, meskipun si watermarknya jadi ikutan kelihatan juga. Gak apa-apa, ini cuma buat contoh ya. Nanti kalau kalian bikin, jangan yang ada watermarknya ya gitu. Nah, di sini tekstur yang saya pakai bukan yang ini, tapi saya pakai yang ini. Ini teksturnya seperti apa ya, dia grunge paper yang tadi sebenarnya. Saya unlock dulu ya. Di sini kita lihat saya sedang melock page-nya, biar kalau saya gerakin tuh yang gerak bukan si page atau si layer teksturnya. Saya unlock dulu biar kita bisa main-mainin. Teksturnya cuma 13%, karena kalau besar jadi kayak gini ya, terlalu kuning ya, saya kurang suka, jadi turuninnya sampai seginian aja gitu. Oke, akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya gitu. Nah, jadi yang hari ini kita pelajari adalah menggabungkan semua gambar itu di dalam satu kesatuan ya, menggunakan sketsa yang kalian sudah buat untuk menjadikan satu manipulasi foto yang sesuai dengan konsep kalian.
Ada satu lagi mungkin yang bisa saya tambah. Kalau misalnya di sini kalian ingin menambah cara untuk mengedit warna dari si gambar ini sendiri, tapi saya pengen bisa warnanya kembali lagi seperti semula kalau misalnya saya gagal misalnya ya. Itu di sini ada yang namanya layer adjustment layer ya. Adjustment layer ini dia akan hanya memberi efek pada layernya sendiri, jadi dia nggak akan berpengaruh ke gambarnya. Kalau yang tadi kan kita misalnya menggambar bukan menggambar tapi memasukkan gambar gajah, kemudian kita edit si hue, saturation dan sebagainya. Pas kita tekan OK, gambarnya jadi seperti itu. Kita nggak bisa balik lagi ke yang sebelumnya kecuali pakai undo ya. Tapi kalau yang di sini kita bisa merubahnya sesuka kita tanpa harus takut. Ya saya pengen agak lebih terang deh segini mungkin ya. Nah, kita bisa merubah ini tanpa takut nanti si layernya atau si gambar-gambar yang belakangnya jadi hilang atau warnanya jadi nggak bisa dibalikin ke awal. Nah, misalnya pas saya gini, saya okein, terus kalian ngerjain yang lain, terus pas kalian lihat ini kayaknya warnanya salah, kalian nggak akan bisa balik lagi gitu. Tapi dengan si layer ini, adjustment layer ini, yang kalian harus lakukan tinggal menghide-nya aja gitu ya. Dan ini berlaku pada apapun yang ada di bawah layer ini. Katakan saya pengennya si layer ini mulainya dari tanah misalnya. Mana tadi layernya? Hilang. Asap ya tadi. Nah, saat saya beginikan ya warna belakangnya saja yang terkena dampaknya gitu ya. Saat saya naikkan ke atas, semuanya jadi terdampak gitu. Oke, itu salah satu tips juga untuk adjustment layer. Adjustment layer itu nggak cuma untuk level saja. Kalau kita lihat di bagian-bagian lain juga ada adjustment layer yang bisa digunakan untuk mengubah saturation, mengubah brightness dan contrast, color selection dan sebagainya ya. Untuk sekarang kayaknya saya begini aja kan ya. Gitu. Kita lihat perbedaannya cukup berbeda ya, agak lebih terang sedikit. Nah, setelah itu selesai ya udah tinggal kalian save dan kalian export menjadi gambar yang utuh gitu. Oke. Nah, untuk tugas minggu ini ya. Untuk tugas minggu ini yang saya butuhkan adalah pertama file Photoshopnya dengan layer-layer yang sudah diberi nama secara detail. Saya tidak ingin lihat ada kayak si nama layernya itu adalah kode-kode dari gambar yang kalian ambil seperti ini misalnya. Saya nggak pengen ada yang kayak gini-gini nih, E3CA dan sebagainya. Beri nama layernya sesuai dengan keperluannya. Saya ini bayangan ya, tulis bayangan, harimau tulis harimau. Masukkan ke folder, masukkan ke grup sesuai dengan objeknya. Kalau harimau ada bayangan dan ada harimaunya, berarti masukkan ke grup harimau. Kalau tebing dia ada tebing kemudian bayangan dan ada tanah, masukkan ke tebing gitu. Oke. Dan masukkan juga sketsanya di layer paling atas. Tapi nanti waktu kalian upload si gambarnya jangan ditimpa sama sketsa ya. Jadi formatnya nanti adalah pertama seperti ini. Ini kita save dulu ya. Saya save as. Kita buat satu folder. Kalau nggak salah saya udah bikin foldernya. Ini saya rename dulu ya. Rename-nya adalah Photoshop pertemuan 7 ya. Nah, nanti kita lihat yang kita butuhkan apa saja ya. Kemudian di sini ada Photoshop pertemuan 7 nama. Ini sebagai contoh aja ya.
NIM dan kelas. Kemudian DKV, DKV 3 ya, dan DKV 3 itu masukkan ke situ. Oke, ya. Nah, nanti yang akan ada di yang kalian kirim, meskipun saya nggak pengen kalian kirim dalam bentuk zip ya, langsung aja kirim semua filenya biar nanti di emailnya bisa langsung saya cek satu-satu gitu. Mana tadi ya? Oke. Nah, jadi nanti yang kalian masukkan itu semua gambar-gambar referensinya. Kita lihat di sini besarnya berapa, 50 ya, jadi mungkin kayaknya akan masuk ke ini apa, akan masuk ke drive, tapi setidaknya si gambar aslinya, gambar yang referensi kalian ini harusnya nggak terlalu besar, nggak nyampe 20 juga, 9 megaan ya. Tuh, cuma sekitar 9 megaan. Ini gambarnya banyak banget ya saya masukin. Jadi kalau kalian memang cuma referensinya cuma ada 3 gitu ya, atau asetnya cuma ada 4, itu pasti akan lebih kecil. Nah, setelah itu juga silahkan di save as JPEG-nya dengan nama yang sama ya. Save. Oke. Nah, jadi ini nanti gambar gitu. Nah, setelah itu masukkan juga si file sketsanya. Berarti saya ini lagi aja ya di sininya. Saya masukkan sketsanya. JPEG lagi. Sketsa. Sketsanya yang sudah saya ACC ya. Kalau belum nanti saya harus lihat lagi. Kalau belum di ACC ya jangan kerjakan yang itu, nanti tidak akan masuk nilai. Oke. Save. Oke. Ini file-file yang saya ingin kalian kirim ya. Pertama, semua file referensinya. Kedua adalah file karya yang sudah jadinya, yang ini. Nah, ini dalam bentuk JPEG. Ketiga adalah file sketsanya, dan keempat adalah file PSD-nya. Oke. Waktu pengerjaan kalian 1 minggu. Kalau misalnya yang kemarin katanya ada beberapa yang udah mulai, silahkan, dan tinggal mengaplikasikan beberapa materi baru yang saya sampaikan hari ini. Contoh misalnya menggunakan sedikit bagian gelap untuk sebuah objek, kalau misalnya dia memang terlihat harusnya gelap di situ. Kemudian pemanfaatan masking tool dengan cara bagian yang setengah hilang atau opacity-nya rendah, tapi ada juga yang opacity-nya hilang sama sekali. Kemudian juga bisa menggunakan adjustment layer dan texturing di layer paling atas. Oke. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kita sebentar lagi masuk ke UTS ya. Nanti UTS itu kalau nggak salah tugasnya adalah untuk membuat cover DVD. Oke. Nah, nanti teknisnya sendiri akan saya bicarakan di materi minggu depan. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.